Memang nggak berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? Dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya, Oh enggak, kalau Calvinis enggak? Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa, Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang karena ini siapa, Pak? sampai hari ini orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya maksudnya tidak ada yang sepakat itu gini loh. Bulat pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa Kita jadi? ya tidak tahu. Oh, ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau yang ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya. Orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. Percaya kepada Mesias yang akan datang. Gitu, kira-kira gitu kan. Iya. Iya. Tapi dia berbuat dosa, nggak bertobat, nggak Selamat. walaupun dia membunuh orang. Selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat. Orang yang gini dulu nih. Ini berkembang lagi nih. Jangankan orang itu. Orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman Mesias. Tapi ketika dia menantikan Mesias tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu. Perempuan muda bisa virgin, bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana, Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba, Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih, Pak. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan itu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, di penghujung Desember 2024 ini sangat bangga Fakta Islam TV berkontribusi mereview perdebatan kristolog dan pendeta yang sangat berkelas, sangat berkualitas, daging semua insya Allah isinya ya. Antara Kodonditan versus penantangnya yaitu pendeta Henok Kuok, Kristen denom Calvinis ya, yang menurut informasi datang dari Lampung ya, menemui Kodondi di markasnya, langsung debat offline sahabat ya. Yang luar biasa, ini baru namanya pendeta gagah. Nggak cuma kuar-kuar menantang di medsos, tapi mendatangi langsung ngajak debat Kodondi. Nah, so pasti ini kesempatan yang paling ditunggu Kodondi, karena beliau itu punya program berdialog atau berdebat dengan pendeta. Ini nggak perlu dicari-cari, datang sendiri. Wah, luar biasa ya. Dan kali ini berdebat soal tulisan yang tidak diketahui pengarangnya tapi dinobatkan sebagai kitab suci. Ini yang aneh ya. Terus soal dosa waris yang diimani Kristen yang tidak diajarkan di kitab Yahudi. Juga problem ayat-ayat yang dibuat demi klaim nubuat untuk mendukung doktrin kekristenan. Nah, tentu ini bahaya ini ya. Pendeta ini aja oleng apalagi jemaatnya ya. Kira-kira siapa yang babak belur dalam hal ini? Sahabat muslim, silakan mencermati ya. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Dukung kami demi perkembangan channel ini. Terus kita lawan, hadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtatan yang gentayangan di sekitar kita. Nah, buat Anda yang saudaraku yang Kristiani, yang mungkin Anda juga ikut menyimak tayangan ini,
mohon maaf ya, jangan baper lalu ngamuk-ngamuk terus tanya kenapa kok Dondi bahas kitab Kristen ya, padahal udah mualaf. Kenapa masih bahas Kristen, belum move on ya? Ikut campur agama lain. Wah, bahkan ada yang nuduh apa? Memusuhi, memecah belah. Wah, ini please deh ya. Jangan memalukan kalian ya. Yang datangi Kodondi kan pihak Kristen sendiri. Yang ngajak debat kan pihak Kristen. Yang nanya-nanya soal isi Bible kan pihak Kristen. Kenapa kalian yang ngamuk-ngamuk? Kenapa jemaat Kristen malah bertanya ke Kodondi ketimbang ke pendeta atau pastor? Ini yang harus kalian introspeksi. Jangan salahkan orang ya. Makanya mending kalian duduk manis, simak sampai selesai, pahami ya. Kalau paham, nah siap-siap jadi mualaf. Datangi Kodondi, bersyahadat. Insya Allah, Allahu Akbar. Oke sahabat, mari kita simak. Menggunakan standar itu, penulisnya kitab Ibrani siapa Pak? Sampai hari ini orang-orang Kristen tidak ada yang sepakat. Artinya maksudnya tidak ada sepakat itu gini loh. Bulat pasti Paulus, pasti Apolos. Enggak. Siapa Kita jadi? tidak tahu. Oh, Memang tidak diketahui. Tidak diketahui. Ya bagaimana Bapak bisa menyandarkan iman Bapak kepada sebuah kitab yang tidak diketahui siapa yang nulis atau ngarang gitu? Ini pengarang loh Pak ya, bukan penulis nih. Nah, kalau sudah mau ngomong seperti itu akan bisa dipertanyakan kepada semua agama di dunia. Silakan Pak. Karena misalnya, apakah Al-Quran ditulis oleh Muhammad? Tidak. Ya sudah, sama. Kira-kira begitulah. Tuh, memang Quran tidak ditulis oleh Nabi Muhammad SAW karena dia adalah Nabi yang ummi. Tapi yang menulis adalah sahabat-sahabat yang mendengar wahyu itu dari Nabi. Nah, ya kira-kira gitulah. Jadi kalau kita, Beda, Pak. bayangan kita sederhananya, kesimpulannya kalau tanya siapa gitu ya, yaitu adalah salah satu murid di zaman itu yang memang tidak mencantumkan namanya, termasuk saya lupa. Iya, berarti kan tidak diketahui lah. Tidak diketahui Iya. memang. Dan itu tidak persoalan. Oke, kalau Bapak bilang tidak yang persoalan jadi itu adalah hak. Iya, lah memang begitu. Sekarang kan menjadi pertanyaan kan begini. Lalu bagaimana saya mempercayai ini kan sebagai kitab suci? Kan kira-kira begitu. Ya simpel aja. Kita diwariskan dari bapak-bapak gereja. Gitu loh. Perjanjian lama jelas dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena disebutan tanah. Jadi clear kita pakai. Lalu kita pakai dalam perspektif Rabi Yahudi yang namanya Paulus dan Yesus. Nah, tadi kan Bapak belum membuktikan bahwa Rabi Paulus ya mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya informasikan ke teman-teman muslim ya, saudaraku, sahabatku, bahwa dalam kitab Bible itu ternyata tidak semua penulisnya itu diketahui. Salah satunya seperti kitab Ibrani yang ditanyakan oleh Kodondi tadi. Kitab dijadikan, tulisan dijadikan kitab suci, tapi sampai hari ini, sampai detik ini, mereka tidak pernah sepakat dan bahkan tidak tahu siapa penulis atau pengarang kitab Ibrani yang ada di Perjanjian Baru itu. Bayangkan coba, kitabnya tidak diketahui siapa pengarangnya, anonim gitu, tapi masuk di kitab suci. Ya, tapi itulah fenomena di agama mereka. Oke, kita lanjut. Memang nggak berbeda? Berbeda. Apanya yang berbeda? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Yesus pernah nggak ngajarin dosa waris? Dosa waris itu ditulis bahkan dari kitab Mazmur 51 loh. Itu cerita Daud yang lahir dari dosa ibunya. Iya. Bukan Yesus. Itu Sebentar, dosa waris menurut sampean apa dulu? dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya, loh kan? Oh enggak, kalau Calvinis enggak. Enggak. Jadi yang ditebus Yesus dosa siapa Pak? Dosa manusia, dosaku yang bahkan yang akan aku lakukan. Perbuatan bahkan status segala. Oke, sekarang kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Ketika ada orang Israel yang mendengar perkataan Yesus pada saat itu, sebelum Yesus disalib, orang itu mati, orang itu masuk surga masuk neraka Pak. Nah, ini namanya nanti dalam doktrin soteriologi. Kami percaya sampai dengan kedatangan Yesus, mereka orang Yahudi yang percaya menantikan Mesias itu akan selamat. Enggak, saya nggak ngomongin Mesias Pak. Enggak, orang yang disuruh bertobat sama Yesus. Iya. Kita kan ngomong lu bertobat, tetapi kan orang Yahudi itu nggak tahu tobatnya gimana. Lo kan diajarin menurut ajaran ahli-ahli Taurat dan Farisi, Matius 2:31. Jadi mereka, poinnya gini poinnya. Yahudi diselamatkan bukan karena perbuatan. Karena apa? Tapi karena iman.
kepada Mesias. Yahudi. Iya, orang Yahudi. Yahudi yang mana nih, Pak? Semua Yahudi menantikan Mesias sampai hari ini. Menantikan Mesias bukan berarti dia diselamatkan, Pak. Nah, itu menantikan Mesias itu hanya mereka tahu ada Mesias yang akan datang, bukan diselamatkan. Nah, Karena sebentar. Mesias itu yang akan jadi raja bangsa Israel. Karena ini dari perspektif kita orang Kristen, bahwa orang Kristen itu gini kan, ditanya gini, itu kalau orang itu belum terima Yesus gimana gitu kan? Nah, ini jawaban Kristen. Menurut kita menilai mereka, kita bilang, mereka kafir binasa, enggak. Kita mengatakan bahwa mereka yang sejak zaman Adam percaya kepada pertanyaan Yahweh akan ada Mesias Kristus, ya selamat, gitu loh. Apakah orang yang percaya akan Mesias datang tapi dia berbuat zina, dia mencuri, dia merampok, dia menyembah Allah lain, selamat? Orang yang gini dulu nih, ini berkembang lagi nih. Jangankan orang itu, orang Kristen lah, orang Kristen. Enggak, kita ngomong Yahudi Enggak, dulu, orang Pak. Kristen aja nih. Tunggu, orang Yahudi dulu kan, Bapak tadi klaimnya bahwa orang Yahudi itu selamat karena mereka menantikan Mesias. Beriman Mesias. Tapi ketika dia menantikan Mesias, tapi dia berzina, membunuh, merampok, apakah dia selamat? Ya kalau dia beriman selamat. Oh, jadi Hitler itu selamat, Pak? Apa Hitler percaya Mesias? Dia kan percaya Yesus menebus dosa dia. Oh, tunggu dulu. Siapa yang bilang Hitler Kristen bukan, Pak? Nggak tahu aku. Oh, Kristen, Pak. Saya kasih tahu dulu. Di dalam kepercayaan kami orang Calvinis, ada domba-domba yang masih ada di masjid-masjid. Jadi menurut Bapak, orang Sebentar, ini kok masjid di bawah-bawah ini gimana ceritanya? Aduh, masjid kan tempat ibadahnya umat Islam. Kenapa di bawah-bawah, Pak Pendeta? Luar biasa, karena panik kali ya. Oke, sikat Kodandi. Yahudi yang membunuh, merampok, membunuh orang, menyembah Tuhan yang lain, tapi dia menantikan Mesias, dia selamat. Orang yang menantikan Mesias nggak mungkin menyembah Allah lain. Oke, nggak menyembah Allah lain, tapi dia membunuh, merampok, memperkosa, selamat. Kalau dia bertobat, mengakui. Nah, kan Bapak bilang bertobat sekarang. Di dalam imannya, Enggak. Kan kita tidak bicara dia bertobat atau tidak bertobat. Yang saya klaim dari Bapak adalah, karena Bapak tadi klaim, orang Yahudi akan selamat kalau dia menantikan Mesias. Percaya kepada Mesias yang akan datang. Gitu, kira-kira gitu kan. Iya. Iya. Tapi dia berbuat dosa, nggak bertobat. Nggak Selamat. Walaupun dia membunuh orang. Selamat. Oh, itu berarti tidak sama dengan konsepnya Yahudi, Pak. Orang Yahudi kalau mau selamat bertobat. Yesaya 1. Nah, Bertobat itu apa? Ini Yesaya, Pak. Yesaya 1, 16, 18. Tidak, bertobat itu apa menurut Kododi? Artinya bertobat itu berhenti dari perbuatan dosa dia, Ya. tidak mengulangi. Iya, Itu ya namanya sudah, bertobat. iya. Nah, iya. Jadi kalau si orang pembunuh itu berhenti melakukannya, Enggak, Bapak jangan berubah jadi berhenti. loh, jadi maksudnya Saya- seumur Bapak hidup, kan- sebentar nih. Tadi kan Bapak Berarti klaim. dia seumur hidup terus jadi perampok gitu? Loh, makanya kan Nah, tadi ya makanya. Bapak kan klaimnya orang Yahudi yang menantikan Mesias selamat. Kan Bapak tidak bilang orang Yahudi itu berdosa atau tidak. Ya oke. Nah. Oke ya, yang menantikan Mesias pasti selamat. Oke, terus pertanyaan ulang kita. Bertobat apa enggak? Menantikan Mesias itu tanda pertobatan. Enggak juga, Pak. Di kami pertobatan. Enggak, kita lagi ngomongin Yahudi, Pak, bukan Loh ngomongin iya Kristen. kan dari versi Kristen dong. Enggak. Kita lagi ngomongin Yahudi. Nah, definisinya apa bertobat? Tadi kan Bapak bilang, saya udah jawab tadi. Bertobat itu adalah berhenti dari berbuat dosa dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya Aduh, sebentar ya. Ini luar biasa. Sudah diulangi loh. Sudah 2 kali loh ditanya, sudah dijawab. Tetap saja nggak nyambung-nyambung si pendeta ini. Kayaknya masih ada tambahannya lagi dia tanya soal tobat nih. bertobat. Jadi, oke, berarti saya ulangi lagi ya. Berarti kalau ada Yahudi mengaku sudah menantikan Mesias, dia selamat. tapi dia terus merampok, membunuh, berzina. Ya. Bapak bilang tadi selamat. Yang begitu itu disebut dengan hidup di dalam dosa. Iya. Saya tidak percaya dia menantikan Mesias. Nah, enggak juga, Bapak berarti asumsi lagi. Orang berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, dia bisa sama-sama menantikan Mesias. Klaim Bapak tadi. Karena di kami itu ada istilah gini, ada yang hakikat, ada yang cuma syariat. Ada orang-orang yang proskuneo, bersujud atau sakah kepada Rimon misalnya, Naaman. Tetapi dalam batin dan hidupnya adalah dibaktikan atau abad kepada Yahweh, dia selamat.
Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Bapak tadi klaim satu kalimat. Karena aku menjawabnya mengasumsikan bahwa orang itu jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Nah, berarti Bapak tidak memikirkan itu. Padahal orang Yahudi, dia mau menantikan Mesias atau tidak menantikan Mesias, asal dia bertobat harusnya dia selamat. Itu kesalahan orang Yahudi. Itu kesalahan orang Yahudi. Itu kesalahan orang Yahudi. Enggak dong, Pak. Ini Ada. Karena bukan di dalam orang bertobat itu yang selamat. apa itu bertobat? Makanya saya Udah saya jawab, berhenti berbuat dosa, tidak mengulangi, itu bertobat. orang Farisi Udah 3 kali, Pak. Orang Farisi itu bertobat enggak? Ada yang bertobat, ada yang berbuat tidak. dosa. Orang Farisi tidak pernah berbuat dosa. Kata siapa, Pak? Kalau versi itu. Nih, kalau kata Yesus, ikutilah ajaran ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Di mana ada ayat orang Farisi membunuh, berzina dan mencuri dan merampok? Enggak ada hubungannya. Loh, kan Munafik. Kan yang dituduh oleh Yesus orang Farisi dan orang ahli Taurat adalah orang munafik. Nah, apa itu mereka munafik? mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Artinya itu dia Kristen palsu kalau di kita. bukan Kristen, ahli Farisi, Pak. Atau iman palsu. Atau iman dia yang menantikan Mesias itu palsu, bohong. Begitu. Ya itu kan Kristen. Lah iya, orang Farisi bukan Kristen, Pak. Loh enggak? Lah ini kan kita lagi menilai Yahudi. Iya. Kristen menilai Yahudi. Kodoni nanya saya. Bapak tadi bukan menilai Yahudi. Bapak tadi menyatakan bahwa Yahudi yang menantikan Mesias itu selamat. Pasti. Iya, selamat. Hah? Iya selamat. Mesias yang mana nih, Pak? Yesus atau bukan? Nah, makanya kan aku tadi aku belum selesai menjelaskan. Enggak, sebelum menjelaskan itu Iya, Yesus atau bukan. Sebelum Yesus ke belakang sampai Adam, semua yang percaya adanya Mesias yang menyelamatkan mereka pasti selamat. Itu Gitu Mesias loh. yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, yang Bapak maksud Mesias itu Mesias yang mana? Di dalam perjanjian lama. Iya, kalau Bapak bilang mereka yang sebelum Mesias itu datang, mereka percaya Mesias itu Mesias menurut pandangan Kristen yang mana? Mereka belum tahu. Enggak, saya nanya Bapak, Mesias yang mana yang Bapak anggap? Harusnya Yesus. Menurut Kristen. Iya. Nah, menurut Yahudi. Menurut Yahudi ya tidak tahu mereka. Enggak, mereka tahu. Tahu. Standarnya. Mereka bukan nggak tahu nama, mereka bukan tahu namanya. Tapi Iya. mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah mereka makanya. Kalau Salah mereka makanya. Kalau salah kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu tafsirannya yang salah. Lah Bapak yang kitabnya rubah terjemahannya. Enggak. Kena tampol kiri kanan depan belakang Pak Pendeta. Pak Pendeta ngotot menjelaskan tentang tafsir yang di kitab Perjanjian Lama yang notabene-nya punya Yahudi. Bayangin coba, mereka mengambil kitab Yahudi tapi mereka ngotot tafsiran menurut versi mereka sesuai dengan doktrin kekristenan yang jauh, yang sangat berbeda dengan tafsiran Yahudi. Lah yang punya kitab, yang punya otoritas menjelaskan tentang Perjanjian Lama harusnya Yahudi. Tapi Kristen nggak mau tahu ya. Mereka ngotot dengan caranya sendiri. Padahal kitabnya mereka ambil. Ini yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, Rubah apanya? Saya buktikan. Ya Pak ya, saya buktikan. Jadi saya 7 ayat 14. Saya Ini 7. Septuaginta nih Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 7:14. Pak. Aduh, jam sangat. Lah, baru jam 9. Aku balik atuh. Masih lah. Saya Aku mengharapkan coba sampai aku- pagi nih Pak. Anak aku melas. Yesaya 7. 7:14. Kita non silaturahmi tok. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia Pak. Ya. Coba yang kayak JV. Inggrisnya apa? Ya lah, refresh. Therefore the Lord himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and The Virgin ya Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih Pak. Bapak cek bahasa Ibrani-nya dulu apa? Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku Lah Ibrani. enggak, Bapak tunjukin aja. Ibrani Enggak, Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau nunjuk pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau pakai mana? Aleppo Codex boleh. King James Restored. Paling enak Bapak buka biblehub.com Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih.
Aja. Ini HP baru, Belhab. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini interlinear. Ya udah, interlinear boleh. Berapa tadi? Yesaya 7. Yesaya 7. 14. Ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? Itu virgin ha'almah. Ha'almah Di itu situ virgin almah. atau young woman, Pak? Bentar, almah ini young woman, maiden, young woman. Young woman? Bukan virgin? Bukan. Itu KJV virgin tuh, Pak. Iya. Terus Oke. persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1:23. Persoalannya saya kasih tahu nih, Pak. Matius 1:23. 1, 2, 3. 2, 3. Behold, bahasa Yunaninya. Nah, mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya. Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya, lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya, Yang seharusnya virgin atau young woman? young woman. Harusnya. Ya, Kenapa jadi virgin? gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1:23. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1:23 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halmah kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku enggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepat. Betulah. Ya, terus Oke. kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2. Ya, Almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan, jadi apa? Deneanis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, Dari cuplikan perdebatan ini memberi informasi kepada kita sahabat muslim ya, bahwa di Kristen ternyata tidak mengetahui siapa aja pengarang ayat di kitabnya, tapi mereka yakin bahwa itu diilhami oleh Roh Kudus. Begitu pula proses pengumpulan isi kitabnya, prosesnya sangat panjang berabad-abad sahabat ya. Lalu tulisan-tulisan yang mereka anggap kitab suci itu dikanon dan dijadikan satu, termasuk yang tidak diketahui siapa pengarangnya tadi. Tulisan anonim ya masuk dalam kitab suci yang mereka yakini kebenarannya sebagai firman Tuhan ya. Ini luar biasa ya. Salah satunya adalah kitab Ibrani. Nah, beda dengan kita di Islam ya. Semua ayat di Al-Quran, apakah narasinya begini atau begitu, kita sudah yakin pasti bahwa itu 100% firman Allah yang disampaikan lewat malaikat Jibril diteruskan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menghafal 100% firman Allah, lalu beliau perintahkan kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskan di berbagai media. Dan sahabat pun hafal 100% ya.
dibacakan ulang kepada Nabi untuk memastikan bahwa yang dihafal sahabat sama persis dengan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu pada masa Khulafaur Rasyidin dijadikan mushaf atau satu kitab yang utuh ya. Kitab ini dihafal, ditulis, dibukukan. Walaupun dibukukan setelah Rasulullah wafat, namun pada masa yang sama dengan sahabat ya. Mereka sendiri yang terlibat dalam proses penulisan, hafalan dan pembukuan. Jadi enggak sampai ratusan tahun gitu, enggak. Pada masa yang sama dan orangnya itu juga ya. Sehingga mau medianya kemudian dimakan rayap kek, mau dimakan kambing kek, mau hilang kek, dibawa tikus, apapun faktanya, tetap saja ayatnya tidak berubah. Kok bisa? Karena udah dihafal secara kolektif oleh para sahabat di masa itu. Dan turun-temurun berlanjut sampai sekarang. Al-Quran bisa dihafal, bahkan bisa sampai kiamat nanti ya. Karena jutaan penghafal Al-Quran ada di berbagai benua. Semua menghafal ayat yang sama. Walaupun mungkin logat bacaannya itu bisa beda-beda, tetap isinya sama. Jadi terjemahan bisa beda-beda, tergantung ya bahasa dan siapa yang membuat terjemahan, di mana terjemahan itu dibuat ya. Tapi ayat aslinya, original teksnya tentu sama ya. Jika ada yang salah menerjemahkan, gampang, tinggal konfirmasi ke ayat aslinya kan. Jika ada yang memalsukan ayat, kan sering terjadi tuh pemalsuan ayat Al-Quran. Ada. Nah, tapi gampang diketahui ya. Kalau ada yang salah menulis ayat, keliru seperti apa dipercetakan, ya satu tanda baca pun pasti akan ketahuan nanti. Karena Muslim hafal isi kitabnya. Lantas bagaimana dengan kitab si pendeta ini? Beda denom, beda pula isi dan jumlah kitabnya. Kalau ada yang salah terjemahan, bingung ya. Karena nggak ada bisa dikonfirmasi ke naskah aslinya. Ya kan emang udah nggak ada. Udah gitu nggak ada yang hafal pula. Makanya kalau ada yang bilang, menghafal Al-Quran itu nggak penting, itu karena dia nggak bisa hafal lalu nyari alasan dan ngeles, sudah pasti itu ya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan. Sampai jumpa di video berikutnya, di seri berikutnya, so pasti yang jauh lebih seru lagi, perdebatan kodonditan yang luar biasa. Kita doakan beliau semoga sehat walafiat dan terus memberikan pencerahan kepada umat kita untuk menghalau anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.